Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Hakim dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, semester 2. Di sini saya insyaallah akan memenuhi tugas UAS pengembangan peserta didik atau PPD. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan tentang survei tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa-siswi kelas 9 atau kelas 3 MTS PPIQ. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Baik, secara umum masalah mempunyai banyak pengertian. Setiap orang memiliki definisi yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, tergantung dari segi mana mereka memandang masalah tersebut. Maka perbedaan itu dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli tentang masalah, diantaranya menurut Winkel tahun 1991, masalah adalah sesuatu yang dapat menghambat, merintangi dan mempersulit dalam usaha mencapai sesuatu. Permasalahan yang dialami oleh siswa atau siswi sangat bervariasi, tergantung dari konsekuensi hubungan yang akan ditimbulkan dalam kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa. Karena yang terpenting, apakah masalah-masalah itu menghambat prestasi belajar atau tidak, sehingga satu permasalahan serius seorang siswa belum tentu berpengaruh bagi siswa lainnya. Hal ini dapat dipahami karena setiap individu tanpa terkecuali siswa MTS PPIQ kelas 9 selalu berhadapan dengan berbagai ragam masalah di tengah proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Kehidupan sosial dalam keluarga dan hubungan masyarakat, sehingga implikasi masalah yang dihadapi tentu saja tidak sama melainkan sangat bervariasi terhadap seluruh aspek kehidupan. Bervariasinya masalah tersebut, maka mengidentifikasi ke dalam 12 aspek masalah, yaitu masalah kesehatan, ekonomi, keluarga, dan waktu senggang atau rekreasi, hubungan dengan teman sebaya. Adapun cara menemukan permasalahan melalui upaya diagnostik melalui Wiener dan Sen dalam Muhib bin Shah 1995 adalah: yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pembelajaran. Yang kedua, ada memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, ada mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang kelima, ada memberikan tes kemampuan inteligensi atau IQ, khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Di sini ada metode penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 9 MTS PPIQ. Sampel dalam penelitian ini diambil 100% dari jumlah populasi siswa kelas 9 MTS PPIQ yang disebut dengan istilah total sampling. Hasil dan pembahasannya. Hasil analisa yang datang dan berkenaan dengan survei tentang masalah yang dihadapi oleh siswa kelas 9 MTS PPIQ yang telah dikelompokkan ke dalam 12 macam aspek masalah dalam 30 item pertanyaan sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut. Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa cukup banyak siswa yang bermasalah dengan kesalahan, yaitu 28 orang atau 33,33% dari 84 orang, merasa sering pusing atau merasa sakit. 23,80% merasa badannya terlalu kurus atau terlalu gemuk yang menyebabkan siswa kurang percaya diri. Sedangkan yang sering merasa lesah atau tidak sehat presentasinya paling tinggi, yaitu 44,04%. Hal ini menyebabkan siswa yang sering terlihat kurang bersemangat atau ngantuk dalam belajar, sebab kondisi fisik atau jasmani merupakan faktor menjadi masalah dari seorang siswa dalam menjalankan berbagai aktivitas.
Karena kurang berfungsi alat indera serta kondisi tubuh yang lemah akan mengalami berbagai kendala dalam mengikuti aktivitas belajar. Baik, tabel yang kedua, ada dari tabel di atas diketahui bahwa siswa yang bermasalah dengan ekonomi keluarga, yaitu kemampuan keuangan tidak mencukupi 35,71% dan mengalami masalah karena ini mempunyai uang yang banyak 11 orang atau 13,09% dari 84 orang siswa, padahal ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor dominan dalam kelancaran aktivitas pendidikan seorang anak atau siswa. Anak yang tidak atau kurang biaya tentu tidak dapat membeli kebutuhan atau alat-alat untuk belajar, terutama buku cetak, kamus, dan lain-lain. Hal ini tentu sangat berpengaruh dalam prestasi belajar siswa. Tidak jarang anak yang serba kekurangan ini memberi dampak sikap maupun semangat belajar yang kurang atau bahkan anak malas dan terancam putus sekolah karena ekonomi yang tidak memadai. Baik, tabel yang ketiga, frekuensi masalah pola asuh dalam keluarga yang dialami siswa kelas 9 MTS-PPK. Berdasarkan tabel di atas, kita tahu bahwa siswa yang bermasalah dengan pola asuh orang tua yaitu kurang mendapat perhatian dari orang tua 8 orang atau 09,52% merasa diperlukan, tidak adil oleh orang tua 5 orang atau 05,95% bermasalah karena orang tua berpisah atau cerai atau meninggal 21 orang atau 25,00%. Masalah. Baik, kita bilang 4, ada frekuensi masalah hubungan dengan teman sebaya dalami siswa kelas 9 MTS-PPK. Tabel di atas menunjukkan masalah hubungan dengan teman sebaya yang dialami siswa kelas 9 PPK. Mudah tersinggung atau sakit hati saat bercanda dengan teman 21 orang, 25,00%. Pendiam, lambat menjalin hubungan persahabatan 21 orang atau 25,00%. Mengalami masalah dalam memilih teman akrab 39 orang, 46,42%. Masalah hubungan dengan teman sebaya terkait dengan lingkungan sosial. Teman sering menimbulkan atau mempengaruhi aktivitas belajar seorang siswa. Ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Pengaruh positif misalnya teman yang rajin belajar, sedangkan yang dapat memberi pengaruh negatif misalnya teman sering mengejek atau mengolok-olok teman lainnya akan menyebabkan siswa kurang percaya diri, minder, sulit menyesuaikan diri, dan merasa dikucilkan. Tangan dong. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat paparkan atau saya presentasikan tentang survei masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa MTS-PPK, siswa kelas 9 MTS-PPK. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami dengan baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya untuk yang menonton video ini. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon maaf, jangan lupa untuk di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.